Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah sehingga kita umat Islam sampai hari ini masih dapat menikmati betapa manisnya iman, Islam wal ihsan serta ilmu pengetahuan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengangkat sebuah tema yang sangat menarik sekali. Dilarang sombong dalam berpuasa. Menarik untuk dikaji dan menarik untuk didengarkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan ibadah puasa, banyak sekali tanpa kita sadari kita telah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa melihatnya? Coba kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedang beraktivitas di kantor, sedang beraktivitas di rumah, atau beraktivitas di mana saja, terkadang kita sering menemukan ada orang yang mengatakan, maaf ya, saya lagi berpuasa, jangan suruh-suruh saya. Maaf ya, saya lagi saum, jangan suruh-suruh saya angkat berat. Maaf ya, saya lagi berpuasa, jangan sembarangan ngomong dengan saya. Wah, kesombongan dalam berpuasa ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal seharusnya orang yang berpuasa tutur katanya santun. Orang yang berpuasa akhlaknya santun. Orang yang berpuasa semua tubuhnya yang dipuasakan pun ikut menikmati cara dia berpuasa. Dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kita tidak boleh sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperlihatkan sombong kepada manusia. Kita buka puasa dengan makanan yang mewah, berlebihan, poya-poya, yang seharusnya kita gunakan buat banyak beramal soleh, bersedekah, Masya Allah. Jangan sombong saat berpuasa. Rendahkan diri, tawadukkan diri, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah tentang Raja Namrud tadi memberikan warna gambaran bagi kita bahwa dalam melaksanakan puasa itu benar-benar niat dari dalam diri kita harus kita tata sejak kita santap sahur. Ya, pemirsa mungkin ada yang nggak sahur, udah nggak apa-apa, yang penting kuat, yang penting niat ya. Kita dalam berniat udah puasa, kita jaga diri kita, yang penting kita kuat nih. Ya, mudahan seperti itu ya pemirsa ya. Subhanallah. Tapi kesombongan yang saya maksudkan di sini adalah sikap perilaku yang ditunjukkan oleh pribadi seorang muslim yang sedang melaksanakan puasa tidak pantas untuk berlaku sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya berpuasa, saya tidak akan kerja berat di bulan puasa ini. Ya, tidak. Aktivitas kerja tetap. Semua aktivitas yang biasa kita lakukan selain di bulan Ramadan tetap kita lakukan. Cuma porsinya yang harus diketahui bahwa jangan sampai gara-gara pekerjaan yang kita lakukan itu membuat kita sebulanan kagak puasa. Ini alasan doang kan berarti. Alasannya kepada Allah, ya Allah kerjaan saya berat, masa kita tidak mau berpuasa di bulan yang sudah Allah minta cuma sebulan dari 12 bulan yang Allah kasih. No, terserah lo mau puasa mau kagak ape-ape dah. Gitu kata orang Betawi. Sekarang kita diminta untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan saya, Bapak, Ibu, semuanya pemirsa yang ada di rumah mampu menjalankan ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar karena Allah, dan insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kalau mungkin ada pemirsa yang masih ingin terus bertanya atau ingin nanti ada bab lainnya yang akan kita bahas lebih dalam lagi tentang tidak boleh sombong dalam berpuasa. Atau mungkin ada anak yang masih kecil, bagaimana Pak Ustadz? Saya ingin puasa tapi saya kagak kuat, tapi umur saya sudah seharusnya puasa. Ingat, bagi anak-anak yang sudah batas umurnya untuk wajib berpuasa, tetap puasa.
Malu atuh, sudah umur berapa sekarang? Ya, udah umur 7 tahun, udah puasa. Gimana saya mau puasa, Ed? Kalau ibunya kagak puasa, biarin dah. Biar dia nanti yang bertanggung jawab kepada Allah. Adik-adik yang ada di rumah, yang hari ini menyaksikan acara Ustaz Tomo ya, jangan sampai kagak puasa, apalagi sembunyi-sembunyi di balik kulkas, krotek. Atau mungkin di balik pintu, orang tuanya kagak ada, krotek, buka bungkus supermi misalnya. Masya Allah. Adik-adik jangan bandel ya, tetap berpuasa, insya Allah. Juga bapak-bapak yang mungkin aktivitas kerjanya berat, mohon lembutkan lagi hatinya, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi umur, kita diberi nikmat panjang umur oleh Allah. Selayaknya kita sebagai seorang yang muslim untuk menyempatkan diri beribadah di bulan suci Ramadan ini. Pun kalau tidak sempat sholat berjamaah di musola bersama para jamaah, lakukanlah bersama keluarga di rumah. Karena sholat malam itu dilakukan, silahkan perbanyak amal soleh ya. Kemudian tambah yang bisa memberikan rizki dengan saudaranya, tambah sodakohnya. Yang bisa berbagi makanan, tambah makanan kepada saudara-saudaranya. Masya Allah, banyak sekali yang bisa dilakukan dalam ibadah yang bulan yang penuh barokah ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berbicara masalah puasa kayaknya kagak ada habisnya ya. Banyak sekali cerita-cerita, sejarah-sejarah di zaman baginda Nabi, di zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'at, atau semua para keluarga, bahkan sampai kepada kita. Sampai hari ini, banyak sekali orang yang hanya mendapatkan haus dan lapar saja dalam berpuasa. Kasihan ya. Adik-adik juga begitu ya, Bapak Ibu yang ada di rumah. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja, sayang atuh. Belum tentu kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Banyak orang yang menyangka, oh gampang, saya mah badannya sehat, saya mah badannya kuat, saya mah tenang aja, masih 3 tahun lagi, 30 tahun lagi gua ya. Belum tentu Pak. Hari ini kita mengatakan sehat, entar sore na'udzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan Bapak panjang umur, semuanya panjang umur. Enggak ada yang tahu masalah umur mah. Yang paling indah saat kita beramal soleh, kemudian nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat indah sekali. Dalam hidup itu, dalam berpuasa, dalam Al-Quran juga ada diajarkan ada 3 hal yang harus kita jaga yang sangat penting ya. Surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'amu bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Hendaklah kita jangan seperti yang dikatakan tadi, punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'amu bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Itu lebih hina kata Allah daripada hewan binatang ternak. Masya Allah. Jadi dalam berpuasa ini kita jaga ya, mata, telinga, semuanya, dan termasuk hati kita untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya adalah dalam kehidupan ini jangan sampai kita bersikap sombong kepada Allah. Diberikan rezeki lebih, jangan sombong kepada Allah. Diberikan nikmat sehat, jangan sombong kepada Allah. Artinya tetap lakukan ibadah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Sudah dikasih sehat, sudah dikasih rezeki, tapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu nanti pembalasan dari Allah bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Itu adalah ciri orang-orang yang tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur kan pasti akan ditambah oleh Allah. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, ingat, azab Allah sangatlah pedih. Pemirsa yang budiman, saya Dai Tomo mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Jika apa yang saya sampaikan ada kekeliruan, itu datangnya dari saya. Jika itu yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Dan mari-mari bersama kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, ya Tuhan yang maha menggenggam kerajaan langit dan bumi, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabbi. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang mencintai kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh ya Allah. Terimalah puasa yang kami lakukan ini ya Allah. Terimalah amal soleh yang kami lakukan karenamu ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada kami ya Rabbi. Jadikanlah kami orang-orang yang didengar doanya olehmu ya Rabbi. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan yang Maha menatap, wahai Tuhan yang Maha mengetahui isi hati kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Kami manusia yang lemah. Kami manusia yang lemah ya Rabb. Engkau yang Maha kuat ya Rabb. Kami manusia yang tidak berdaya ya Rabb. Engkau yang Maha mengetahui segala sesuatunya ya Rabb. Mudahkanlah segala urusan kami ya Rabb. Berikanlah kami keluasaan dalam urusan kami ya Rabb. Mudahkanlah kaum muslimin dan muslimat ya Rabb dalam segala urusannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan tausiah singkat dan doa ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.